Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febila Cynthia Putri, NPM 2013-05-1050. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat atau pengertian filsafat. Pengertian filsafat, istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, serta pengetahuan. Dengan demikian, philosophia secara hafifah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan." Ada dua pengertian filsafah, yaitu filsafah dalam arti proses dan filsafah dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pembentuk filsafat Pancasila dalam didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, sebagai tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Adil, yaitu memberi keadilan pada diri sendiri dan orang lain seperti menjadi haknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.